Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 75. Kamu sudah minta izin kan sama suami kamu? Tanya Kimi kepada teman sejawatnya yang selalu berhasil membuatnya tersenyum dengan coletehannya. Kimi masih terbayang dengan cerita Inggit tentang suaminya yang baru-baru ini menyatakan cinta. Sangat jelas terpancar raut kebahagiaan di wajah temannya itu, membuat ia pun turut senang. Tentu dong, aku tidak pernah lupa untuk meminta izin kalau mau keluar. Balas Inggit seraya menggandeng lengan Kimi menuju ke parkiran, di mana Grab mereka telah menunggu. Inggit tahu, sebagai seorang istri, pantang baginya untuk keluar berkeliaran di luar sana jika ia tidak mengantongi izin dari si beruang kutubnya. Dan betapa senangnya dia, karena Romi selalu memberikan izin tersebut, dengan catatan, ia bisa menjaga diri dan selalu berhati-hati. Mobil yang ditumpanginya pun kini telah melaju menuju ke pusat perbelanjaan tujuan mereka. Kenapa mereka naik Grab? Karena semenjak menikah, baik Kimi maupun Inggit tidak pernah lagi menyetir sendiri. Karena setiap hari lelaki kesayangan mereka selalu siap untuk mengantar jemput, atau siap mengantar kemanapun mereka ingin pergi, ketika para suami itu tidak lagi sibuk dengan pekerjaannya. Tak berselang lama, keduanya telah sampai di tempat tujuannya. Mau beli apa, Kim? Tanya Inggit setelah melewati beberapa gerai di lantai pertama. Aku mau beli jam tangan couple. Jawabnya dengan girang. Cih, kayak anak ABG aja couple-couplean. Biarin. Tapi sepertinya seru. Aku juga mau. Tadi ngehujat, sekarang malah ikut-ikutan. Dasar tiang listrik. Biarin. Inggit berjalan mundur di depan Kimi, lalu menjulurkan lidah mengejek temannya tersebut. Ayo dong Bumil, lelet banget sih jalannya. Sambungnya lagi. Kimi menghentikan langkahnya, kepalanya menoleh ke kiri. Inggit, aku mau beli itu. Tunjuknya kepada salah satu benda yang berada jauh di matanya. Inggit mengikuti arah tunjuk Kimi. Seketika wajahnya memerah, antara kesal dan malu. Ia berjalan cepat menarik tangan Kimi meninggalkan tempat tersebut. Kamu ngidam jangan aneh-aneh ya. Iya kali kita masuk ke sana dan beli underwear cowok. Malu-maluin aja dokter satu. Kimi tertawa mendengar gerutuan Inggit. Padahal sebenarnya ia hanya iseng aja. Bukan karena faktor ngidam. Ia hanya suka jika Inggit mengoceh tiada henti. Seperti kata suaminya, radio rusak. Ya, Kimi suka jika Inggit telah berubah menjadi radio rusak. Bicara tanpa kenal lelah. Kimi dan Inggit telah sampai ke gerai jam tangan. Saat keduanya sedang memilih, ponsel Inggit berdering. Nama beruang kutubku tertera memanggil di sana, di mana hal itu menerbitkan senyum di bibir wanita itu. Siapa? Tanya Inggit. Inggit memperlihatkan ponselnya yang menyala ke Kimi. Sepertinya beruang kutubku lagi kangen. Aku angkat telepon dulu ya, ujarnya. Ya, pergilah sana. Gak usah pamer. Balas Kimi sedikit ketus. Meski begitu, ia tetap tersenyum. Kimi kembali melanjutkan kegiatan memilihnya. Wanita itu bingung harus memilih yang mana karena menurutnya semuanya terlihat keren. Hingga satu suara membuyarkan konsentrasinya. Dokter Kimi, sapa seseorang yang sudah berdiri di sampingnya. Dokter Aidil, Anda di sini juga? Tanya Kimi tersenyum. Senyuman yang masih membuat detak jantung Aidil memompa lebih cepat. Ingat Aidil, dia istri orang. Batinnya. Iya, kamu mau beli jam tangan cowok? Iya dok, saya mau belikan suami saya. Tapi saya bingung mau pilih yang mana. Jawabnya tanpa melihat Aidil, yang kini hanya tersenyum kecut. Kedua manik indahnya sibuk memperhatikan jam tangan mewah yang berjejeran di depannya. Mungkin aku bisa membantu?
Kamu pilih terlebih dahulu terus coba di tanganku. Kamu bisa lihat sendiri nanti mana yang keren. Betul juga. Jawab Kimi girang. Terima kasih ya dok. Mbak coba lihat yang ini. Kegiatan memilih itu pun berlangsung dengan cukup hikmat. Sedangkan di tempat yang sama, Ethan yang sudah selesai memesan furnitur untuk kafe baru mereka, kini hendak berkeliling. Ia ingin membelikan sesuatu untuk istrinya. Lira, panggilnya kepada asistennya yang sedari tadi juga ikut dengannya. Iya tuan, jawabnya dengan penuh kelembutan. Sedari tadi wanita itu mencoba menarik perhatian bosnya. Tapi ujung-ujungnya dibikin kesal sendiri. Jangankan diperhatikan, dilirik pun tidak. Kamu kembali duluan ke kafe. Cek yang kita beli tadi apakah sudah sampai atau belum. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku masih ada urusan di sini. Perintah Ed. Tapi tuan, saya naik apa kembali ke kafe? Ethan menghembuskan nafas kasar. Kan banyak ojek online atau enggak taksi. Masa karena itu kamu bingung? Sudah, saya mau keliling. Pastikan pekerjaan kamu selesai sebelum saya kembali ke kafe. Ingatkannya kepada asistennya, dan tanpa mempedulikan lagi, Ethan berjalan menjauh. Lira diam menatap kesal punggung Ethan yang telah berlalu, kemudian menghentakkan kakinya. Ngeselin banget sih. Apa istimewanya sih istrinya? Sampai-sampai dia sama sekali tidak melirikku. Ucapnya pelan namun penuh penekanan. Sekarang malah disuruh pulang sendiri. Apes banget. Tambahnya kemudian melenggang, pergi menjauh meninggalkan lokasi tersebut. Ethan berjalan pelan seraya bersiul kecil, memutar-mutar kunci mobilnya. Kedua netra keabuannya sedari tadi berkelana. Melihat apakah ada sesuatu yang unik yang bisa ia belikan untuk wanita tercintanya. Tapi begitu berjalan, wajahnya yang semula baik-baik saja kini tampak buruk. Di salah satu gerai yang berada di seberang sana, ia melihat istrinya tengah bersama dengan seorang lelaki yang sama sekali ia tidak sukai. Bukankah dia bilang pergi sama Inggit? Tapi kenapa sekarang dia sama dokter itu? Ucapnya geram. Kimi, kau membohongiku. Ethan mengepalkan tangannya seraya menggerutu tidak jelas. Matanya memerah. Nafasnya terasa tak beraturan. Cukup lama ia berdiri memandangi istrinya dari kejauhan. Tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Jika istrinya pergi bersama dengan istri mantan asistennya. Hingga akhirnya dia memilih pergi dari sana. Berjalan cepat meninggalkan tempat itu tanpa membeli apapun. Kimi, geramnya. Apa kamu sudah selesai, Kim? Maaf, ada dokter Aidil ternyata. Ucap Inggit beruntun ketika dia melihat keberadaan mantan idolanya. Ya, kini dia sudah tidak mengidolakan lagi pria itu. Perasaan kagumnya telah selesai semenjak ia mengenal lebih dekat dengan suaminya. Maaf ya Kim, aku lama. Soalnya aku ke toilet dulu tadi. Iya, tidak apa-apa. Apa kamu sudah memilih jamnya? Iya, itu lagi dibungkus. Untung ada dokter Aidil, jadi aku cepat menentukan pilihan. Sekali lagi makasih ya dok. Sama-sama. Ya sudah, saya juga sudah selesai memilih. Kalau begitu saya duluan ya. Silahkan dok. Balas keduanya. Kedua wanita itu pun meninggalkan gerai itu. Usai Inggit memilih jam tangan couple yang harganya cukup fantastis. Hingga di dalam sebuah ruangan, seorang lelaki memandangi ponselnya setelah sebuah notifikasi terdengar di benda canggihnya. Ini pertama kalinya dia memakai kartu yang aku berikan. Sepertinya aku harus lebih bekerja keras lagi untuk membuat istriku senang. Ucap Romi tersenyum senang. Sejak menikah, Romi memang telah memberikan satu kartu gold kepada Inggit. Tapi baru kali ini wanita itu menggunakannya. Dan langsung dengan jumlah yang cukup banyak. Entah apa yang dibeli istrinya itu. Wanita muda yang sedang duduk di dalam sana hanya menggerutkan keningnya. Memandangi kakak sepupunya. Kenapa Kak Romi senyum-senyum? Tanya Agnes.
Mau tahu saja kamu, jawab ketus Romi. Lagian, kamu ngapain sih dari tadi duduk di sini senyum-senyum gak jelas sama ponselmu itu? Pulang sana. Tambahnya lagi dengan tegas. Ini ngusir. Aku malas di apartemen sendiri, Kak. Aku di sini saja temani Kak Romi. Hitung-hitung, aku jagain kakak dari mata para wanita ganjen di hotel ini. Dan kalau Kak Romi macam-macam, aku bisa langsung memberitahukan Kak Inggit. Agnesia tersenyum menggoda kakak sepupunya yang dingin dan kaku itu. Siapa juga yang mau macam-macam? Mana tahulah kakak hilaf. Romi hanya berdecak tanpa membalas lagi ucapan adik sepupunya yang kurang kerjaan itu. Memilih untuk melanjutkan membaca tumpukan kertas yang sempat tertunda karena ingin mendengar suara campuran istrinya. Agnesia yang melirik Romi hanya menggelengkan kepalanya pelan. Es balok ini berhasil ditaklukkan sama wanita cerewet. Ucapnya pelan. Aku juga ingin menaklukkan seseorang. Aku bisa nggak ya? Gerutunya seraya melihat foto seseorang yang berhasil ia ambil saat berada di rumah sakit kemarin. Dia tampan banget sih. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.